Untuk saham Nvidia, untuk memenuhi tugas besar analisis deret waktu. Pertama-tama anggota kami ada 3 orang, yaitu saya sendiri Sarah Aisyah, rekan saya akan Fahri Puspita, dan juga Faris Hairudin. Pertama-tama, mari kita masuk ke latar belakang. Pasar saham dikenal juga sebagai instrumen investasi yang dinamis dengan volatilitas tinggi. Di tengah kondisi ini, Nvidia muncul sebagai entitas krusial dalam industri teknologi, khususnya berkat lonjakan tren artificial intelligence atau AI. Nah, pergerakan harga sahamnya yang signifikan menuntut investor untuk memahami pola tren demi pengembalian keputusan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode statistik ARIMA untuk memodelkan harga saham dari Nvidia. Analisis ini difokuskan pada periode Januari 2024 hingga Desember 2025, yaitu sebuah fase di mana perkembangan AI mengalami akselerasi tinggi guna menghasilkan prediksi tren yang akurat dan juga relevan. Berikutnya, bagian tujuan. Yang pertama, ada menganalisis karakteristik dan stasionaritas dasar harga penutupan saham Nvidia pada periode pengamatan. Kemudian, juga kita akan masuk ke fase kedua, yaitu menentukan nilai differencing day yang sesuai. Terakhir, tujuan ketiga adalah mengidentifikasi calon order ARIMA untuk pemodelan. Baik, untuk berikutnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada analisis tren harga. Jadi data yang kami gunakan ini adalah data saham Nvidia dari periode 1 Januari hingga 12 Desember 2025. Nah, seperti yang kita tahu kalau pasar saham itu terdapat hari libur. Nah, itu menyebabkan adanya kekosongan tanggal. Jadi, oleh karena itu kita lakukan interpolasi pada harga-harga seperti open, high, low, dan juga close. Sehingga datanya yang tadinya ada 490 itu bertambah menjadi 711 baris. Nah, untuk data yang kami gunakan di sini adalah data untuk yang close-nya saja. Bisa dilihat pada grafik di sebelah kanan, ini merupakan tren harga dari harga penutupan atau data close. Bisa dilihat di sini menunjukkan bahwa trennya itu adalah tren naik. Dan kalau dilihat dari plot ini, menunjukkan bahwa data aslinya itu tidak stasioner karena pergerakan harganya tidak di sekitar median atau yang di sini adalah garis putus-putus yang berwarna merah ini. Oke, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya kami melakukan uji statistik ADF. Di sini untuk taraf signifikansi 5% fokusnya. Untuk ADF statistiknya itu didapat minus 1,96 dengan p-value-nya cukup sangat tinggi, yaitu 0,30. Dan ini adalah nilai critical values-nya. Nah, kalau dari data p-value itu bisa disimpulkan bahwa deret ini belum stasioner atau menolak hard 0 karena p-value-nya itu masih lebih besar dari 5%. Selanjutnya. Oke, dari hasil analisis kedua tadi bisa disimpulkan bahwa harga saham Nvidia yang awal itu bersifat tidak stasioner dengan tren tadi, trennya yang naik kuat, dan juga untuk dibuktikan secara ADF, yaitu p-value-nya lebih besar daripada taraf signifikansi 5%. Selama 2024 dan sampai 2025 juga terjadi lonjakan yang tadinya nilainya itu $48 menjadi sekitar $188. Oleh karena itu, untuk tahap selanjutnya akan dilakukan differencing yang ke satu agar data menjadi stasioner sebelum dilakukan permodelan ke ARIMA. Lanjutnya. Nah, ini adalah data dari ACF PACF. Bisa dilihat masih belum adanya pola. Untuk ACF masih menurun secara perlahan dan PACF masih cukup tidak bisa disimpulkan. Selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk melakukan differencing. Oke, karena tadi data awal tidak stasioner, maka kita akan melakukan differencing. Untuk yang pertama ini kita lakukan differencing untuk order 1. Di sini
bisa kita lihat terjadi perubahan untuk data tren harga penutupan sahamnya. Itu dia sudah mulai bergerak di sekitar garis rata-rata. Dan di sini juga ada perubahan nilai untuk ADF-nya, dia turun menjadi minus 17. Untuk P-value-nya dia turun cukup jauh menjadi 6,85 dengan E pangkat minus 30. Jadi nilainya 0,0000. Sehingga membuat nilai yang awalnya tadi dia di atas 5%, sekarang turun jauh di bawah 5%. Selanjutnya. Oke, tadi kita telah melakukan proses differencing, jadi nilai D-nya itu sama dengan 1. Lalu deret harga yang awalnya tadi tidak stasioner, yaitu tren naik, berubah menjadi data yang stasioner. Nah, differencing ini sendiri mengubah data level harga menjadi harga harian yang awalnya tren itu sifatnya tren itu menjadi hilang. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa ADF nilai tes dari ADF-nya sendiri telah menunjukkan kalau P-value-nya itu sudah di bawah dari nilai 5% atau 0,05. Dan juga statistik ujinya itu lebih kecil daripada nilai kritisnya, yaitu dari nilai kritisnya kita pakai adalah 5%. Nah, akhirnya kita telah mencapai kondisi stasionaritas. Jadi disimpulkan bahwa untuk differencing untuk first order, yaitu D sama dengan 1, itu sudah cukup tepat digunakan untuk nantinya kita akan menentukan model ARIMA yang akan digunakan. Selanjutnya. Oke, berikut adalah untuk tampilan plot ACF dan juga plot PACF setelah kita melakukan differencing. Bisa dilihat bahwa untuk plot ACF itu ada perubahan yang awalnya tadi dia turun, statis, ini berubah menjadi plot yang lebih normal untuk plot ACF, dan juga untuk PACF-nya juga mirip-mirip dengan plot ACF. Oke. Dan bisa kita lihat juga untuk plot ACF-nya sendiri itu ada spike yang cukup signifikan pada leg 2 dan juga leg 14. Itu dia keluar dari batas yang ingin kita pakai untuk nanti menentukan nilai P dan Q-nya. Untuk plot ACF sendiri, ini karena kita tuh MA, berarti untuk Q yang kita gunakan, karena yang di luar garis adalah leg 2 dan leg 14, berarti untuk Q-nya sendiri kita ada dua opsi, yaitu 2 dan juga 14. Untuk PCF-nya sendiri itu juga speknya leg-nya sama, itu juga ada di 2 dan juga 14, sehingga untuk indikasi untuk model AR itu dia adalah 2 atau 14. Selanjutnya. Oke, tadi kita ada kombinasi 2 dan juga 14, sehingga kita akan mendapatkan beberapa calon model untuk model ARIMA. Model ARIMA yang digunakan adalah ARIMA P, 1, Q. Satunya ini dari tadi differencing kita melakukan satu kali. Dan beberapa calon model bisa kita gunakan adalah yang pertama itu ada ARIMA 212. Calon model yang kedua adalah ARIMA 2114. Untuk calon model yang ketiga adalah ARIMA 1412. Dan untuk calon model terakhir adalah ARIMA 14114. Calon-calon model ini nantinya akan kita analisis untuk mendapatkan model yang paling baik dalam melakukan prediksi harga saham ke depannya. Jadi, dan analisis ini akan dilakukan pada tugas besar yang kedua. Selanjutnya. Oke, baik. Terakhir, jadi kesimpulan yang kita bisa dapatkan di sini adalah bahwa data harga saham NVIDIA itu pada periode amatan awal itu tidak stasioner, namun kemudian menjadi stasioner itu setelah dilakukan differencing satu kali atau D-nya itu 1. Dan didapatkan beberapa kombinasi calon model ARIMA, sehingga nantinya ini akan ditentukan lagi untuk model terbaik pada data-data yang sudah kami siapkan ini. Untuk analisis model lebih lanjut akan dilanjutkan lagi pada tugas besar 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.